People in the area make some noise from Tuca Terreno on the mix. Sebelum kita melakukan tindakan pemasangan infus, hal-hal yang perlu kita siapkan adalah alat sebagai berikut: 2 buah baki yang berisikan cairan infus sesuai kebutuhan pasien, infus set dewasa 1 buah, IV kateter 1 buah, alkohol swab 1 buah, tourniquet 1 buah, perlak atau pengalas, gunting, plester sesuai kebutuhan, dan sarung tangan steril. Ibu, memperkenalkan, nama saya Perawat Rita Lalapui, biasa dipanggil Suster Ita. Apa benar ini dengan Ibu Gelang Urjel? Yang benar. Ibu, di sini saya adalah perawat yang bertugas pagi ini. Saya akan melakukan tindakan pemasangan infus. Tujuan dari pemasangan infus itu untuk memenuhi kebutuhan cairan Ibu. Apa Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ibu, memperkenalkan, nama saya Perawat Rita Lalapui, biasa dipanggil Suster Ita. Apa benar ini dengan Ibu Gelang Urjel? Yang benar. Ibu, di sini saya adalah perawat yang bertugas pagi ini. Saya akan melakukan tindakan pemasangan infus. Tujuan dari pemasangan infus itu untuk melakukan tindakan pemasangan infus, pertama-tama kita harus mencuci tangan. Di sini saya mencuci tangan menggunakan hand rub dan dengan 6 langkah mencuci tangan. Pertama-tama tuangkan hand rub ke telapak tangan, kemudian usap perlahan-lahan ke telapak tangan, kemudian punggung tangan secara bergantian, kemudian sela-sela jari, kemudian menguncir, kemudian jempol tangan sampai ujung jari, dan yang terakhir kuku secara bergantian. Oke. Ada di kamar pasien duduk sana. Ada pasien duduk sana.
Selamat pagi Ibu. Pagi Suster. Perkenalkan, nama saya Nafita Sari Urgel. Saya adalah perawat di ruangan ini. Boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Rita Rawatui. Ya, Ibu lebih nyaman dipanggil dengan Ibu Ita. Oke, Ibu Rita. Sebelum kita melakukan pemasangan infus, hal penting yang perlu kita lakukan adalah menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan. Yang kita lakukan di sini adalah mencuci tangan 6 langkah dengan standar SOP. Sudah jadi. Sudah. People in the area make some noise from Duque Termino on the mix. Sebelum kita melakukan tindakan pemasangan infus, hal-hal yang perlu kita siapkan adalah alat sebagai berikut: 2 buah baki yang berisikan cairan infus sesuai kebutuhan pasien, infus set dewasa 1 buah, IV kateter 1 buah, alkohol swab 1 buah, tourniquet 1 buah, perlak atau pengalas, gunting, plester sesuai kebutuhan, dan sarung tangan steril. Ibu, memperkenalkan, nama saya perawat Rita Rawatui, biasa dipanggil Suster Ita. Apa benar ini dengan Ibu Urgel? Ya, benar. Ibu, di sini saya adalah perawat yang bertugas pagi ini. Saya akan melakukan tindakan pemasangan infus. Tujuan dari pemasangan infus itu untuk memenuhi kebutuhan cairan Ibu. Apa Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ibu, memperkenalkan, nama saya perawat Rita Rawatui, biasa dipanggil Suster Ita. Apa benar ini dengan Ibu Urgel? Ya, benar.
Ibu, di sini saya adalah perawat yang bertugas pagi ini. Saya akan melakukan tindakan pemasangan infus. Tujuan dari pemasangan infus itu untuk melakukan tindakan pemasangan infus, pertama-tama kita harus mencuci tangan. Di sini saya mencuci tangan menggunakan hand rub dan dengan 6 langkah mencuci tangan. Pertama-tama tuangkan hand rub ke telapak tangan, kemudian usap perlahan-lahan ke telapak tangan, kemudian punggung tangan secara bergantian, kemudian sela-sela jari, kemudian menguncir, kemudian jempol tangan sampai ujung jari, dan yang terakhir kuku secara bergantian. Oke. Ada di kamar pasien duduk sana. Ada pasien duduk sana. Selamat pagi Ibu. Pagi Suster. Perkenalkan, nama saya Nafita Sari Nurjel. Saya adalah perawat di ruangan ini. Boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Rita Rawatui. Ya, Ibu lebih nyaman dipanggil dengan Ibu Ita. Oke, Ibu Ita. Kan sebelum kita melakukan pemasangan infus, hal penting yang perlu kita lakukan adalah menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan. Yang kita lakukan di sini adalah mencuci tangan 6 langkah dengan standar SOP.
Sudah jadi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawiana Koda, NIM P19111133. Saya dari kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan Google Form lewat HP Android. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka Google. Teman-teman, ketika sudah masuk ke Google, kita ketik Google Form pada kolom pencarian, lalu kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Dan teman-teman bisa langsung klik seperti ini. Nah, setelah diklik akan muncul keterangan atau tampilan seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur di bagian atas ini. Ada icon yang mana isinya adalah untuk mengatur tema atau sesuaikan tema. Kemudian di sebelahnya ada icon yang berfungsi mengirim. Kemudian titik 3 yang paling ujung adalah ruang, di mana kita bisa melihat pengaturan dan lain sebagainya. Nantinya teman-teman klik keterangan, pasti langsung muncul. Nah, di bawah ini ada pertanyaan dan tanggapan. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang Google Form ini. Jika difungsikan, yang pertama, satu, membuat survei, kemudian yang kedua bisa difungsikan untuk mengendalikan ujian online dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori Google Form dapat difungsikan untuk membuat ujian online. Di sini ada pertanyaan dan tanggapan. Pertanyaan adalah bagaimana kita buat untuk mengisi pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Untuk ujian online, dan tanggapan ini berfungsi untuk melihat siapa saja yang telah mengerjakan soal online. Kita melalui Google Form ini, di sini juga terdapat tulisan formulir tanpa judul. Langsung saja diklik. Ini adalah bagian 1. Nah, teman-teman, dalam Google Form ini kita dapat mengisi berbagai bagian, yang mana bagian ini dapat disesuaikan dan bagaimana yang kita butuhkan. Lalu pada kesempatan ini ada 2 bagian yang akan saya buat.
Bagian pertama adalah isi tentang judul, tentang UAS, dan yang kedua tentang soalnya. Kemudian di sini kita ubah menjadi di ujian akhir semester atau MTS, dan di bawahnya ada kolom deskripsi formulir. Di sini kita bisa mengisi aturan-aturan untuk mengerjakan soal. Teman-teman, karena di sini menggunakan dua bagian, berarti tulisan di bawah ini kita hapus, dan untuk buat bagian kedua kita klik tombol yang di bawah ini. Setelah klik akan muncul seperti ini. Ini adalah bagian 2. Tulisan yang ada di kolom ini kita ubah dengan tulisan soal ujian. Setelah kita membuat bagian ini, kita klik tombol space ini, akan kita bisa mengisi pertanyaan. Nah, akan keluar bagian seperti ini. Kita langsung membuat pertanyaan pada kolom yang sudah tersedia. Di sini ada tulisan PG, dan di sini juga ada tulisan wajib diisi. Untuk kita mengklik tombol untuk mengaktifkan tombol yang ada pada samping ini, berarti kita harus mengerjakan atau mengisi sesuai keterangan yang ada. Berarti kita bisa lanjutkan ke bagian selanjutnya. Kemudian untuk bagian pertanyaan, untuk memasukkan gambar, teman-teman bisa. Kemudian untuk bagian pertanyaan, untuk memasukkan gambar, teman-teman bisa klik item ini, maka di sini keterangannya akan keluar untuk memasukkan gambar. Dan jika teman-teman ingin memasukkan video, maka teman-teman klik item video yang berada di bawah ini juga. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Di sini ada kolom pencarian, teman-teman bisa langsung masukkan judul pada kolom pencarian ini. Jika sudah dapat videonya, teman-teman bisa langsung share dan tambahkannya. Oke teman-teman, ini adalah hasil atau penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Harapan semoga dapat bermanfaat.